Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Jihardika dengan NIM 2310951013. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2 dari proposal mata kuliah kewirausahaan. Di mana di sini kami mengambil judul Rancang Bangun Smart Auto Power Socket sebagai teknologi pengendali konsumsi listrik rumah tangga. Oke. Nah, untuk bab 1 itu pendahuluan di mana saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan juga target luaran. Lalu bab 2 itu saya akan mengenai gambaran umum rencana usaha, di mana saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum usaha, potensi sumber daya, manajemen usaha, dan peluang usaha. Oke, mungkin langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama itu ada latar belakang. Nah, latar belakang dari program ini itu berawal dari meningkatnya penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan perangkat elektronik lainnya dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak pengguna itu memiliki kebiasaan mengisi daya perangkat dalam waktu yang lama, misalnya semalaman. Di mana kebiasaan ini dapat menyebabkan overcharge, yaitu kondisi ketika baterai tetap menerima arus listrik meskipun sudah penuh. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pemborosan energi listrik, menurunnya umur pakai baterai, serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan akibat panas berlebih pada charger atau stop kontak. Selain itu, perangkat yang tetap terhubung dengan listrik juga dapat menyebabkan konsumsi standby power yang menyumbang sebagian penggunaan listrik rumah tangga. Nah, permasalahan ini juga dipengaruhi oleh penggunaan stop kontak konvensional yang belum memiliki sistem pemutus arus listrik secara otomatis. Beberapa teknologi seperti smart block itu sebenarnya sudah tersedia, namun umumnya memiliki harga yang cukup mahal dan membutuhkan pengaturan teknologi tertentu. Jadi tidak semua masyarakat bisa membeli dan menggunakannya dengan mudah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan inovasi berupa Smart Auto Power Socket, yaitu stop kontak pintar, yang mampu memutus aliran listrik secara otomatis ketika perangkat telah selesai digunakan atau ketika baterai telah terisi penuh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana mengurangi pemborosan listrik akibat pengisian daya perangkat elektronik secara berlebihan. Kedua, bagaimana menciptakan solusi pengendali pengisian daya yang aman dan mudah digunakan oleh masyarakat. Tiga, bagaimana merancang stop kontak pintar yang mampu memutus aliran listrik secara otomatis saat baterai perangkat telah terisi penuh. Dan yang keempat, bagaimana menghadirkan produk hemat energi yang terjangkau tanpa memerlukan pemahaman teknologi yang tinggi dari pengguna. Selanjutnya ada tujuan program, yaitu yang pertama mengembangkan stop kontak pintar anti overcharge yang mampu memutus aliran listrik secara otomatis. Yang kedua, mengurangi pemborosan energi listrik akibat pengisian daya berlebihan. Tiga, meningkatkan umur pakai baterai perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop. Yang keempat, meningkatkan keselamatan pengguna dalam penggunaan listrik rumah tangga. Dan yang kelima, menyediakan solusi hemat energi yang terjangkau dan mudah digunakan. Adapun untuk manfaat programnya, yang pertama itu bagi pengguna menghemat konsumsi listrik rumah tangga, mengurangi risiko kerusakan baterai akibat overcharge, meningkatkan keamanan penggunaan perangkat elektronik. Bagi lingkungan, itu mengurangi pemborosan energi listrik dan juga mendukung penggunaan energi secara efisiensi dan berkelanjutan. Bagi pengembangan teknologi, itu mendorong inovasi perangkat hemat energi yang aplikatif dan juga menyediakan alternatif solusi teknologi yang sederhana dan ramah. Nah, selanjutnya itu ada target luaran dari program. Pastinya itu tercipta prototipe stop kontak pintar anti overcharge yang berfungsi secara otomatis dengan desain sederhana, aman dan mudah digunakan. Peningkatan efisiensi penggunaan energi listrik di tingkat rumah tangga, publikasi hasil inovasi dalam bentuk laporan PKMK dan media promosi produk, dan yang terakhir itu potensi komersialisasi produk sebagai solusi hemat energi bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu bab 2 ada gambaran umum rencana usaha, di mana itu ada gambaran umum usahanya. Nah, produk yang seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, produk yang dikembangkan itu merupakan produk Smart Auto Power Socket, yaitu sebuah stop kontak pintar yang dirancang untuk membantu pengguna dalam
mengontrol penggunaan listrik secara otomatis, di mana produk ini dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi kebiasaan masyarakat yang sering membiarkan perangkat elektronik itu tetap terhubung dengan listrik meskipun sudah tidak digunakan atau baterainya telah penuh. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perangkat elektronik rumah tangga yang sering dibiarkan tetap terhubung dengan listrik, seperti smartphone, laptop, rice cooker, charger, kipas angin, dan perangkat elektronik lainnya. Kondisi ini menyebabkan konsumsi listrik itu tetap berlangsung walaupun sebenarnya sudah tidak diperlukan. Nah, di mana untuk mengatasi permasalahan tersebut, Smart Auto Power Socket dirancang dengan beberapa fitur utama, yaitu yang pertama ada pemutusan listrik otomatis ketika baterai perangkat telah terisi penuh, jadi dapat mencegah pengisian daya berlebih. Yang kedua, pemutusan listrik otomatis pada peralatan rumah tangga, misalnya rice cooker ketika proses memasak nasi telah selesai. Dan yang ketiga, pengaturan waktu penggunaan listrik sehingga pengguna itu dapat mengatur waktu stop kontak itu menyala hanya dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 sampai 3 jam. Nah, dengan adanya fitur-fitur tadi, produk ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan stop kontak konvensional karena mampu membantu pengguna dalam mengelola penggunaan listrik secara lebih efisien dan praktis. Selanjutnya itu potensi sumber daya. Nah, ada beberapa potensi sumber daya yang mendukung program ini. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, di mana kami berasal dari teknik elektro yang memiliki pengetahuan dalam bidang kelistrikan dan elektronika. Terus ada sumber daya teknologi, di mana memanfaatkan teknologi sistem kontrol yang sederhana berbasis mikrokontroler dan sensor arus untuk mendeteksi kondisi penggunaan perangkat listrik. Dan yang ketiga itu ada sumber daya material, di mana material yang digunakan dalam pembuatan produk ini relatif mudah diperoleh di pasaran, jadi dapat mendukung proses produksi. Selanjutnya, itu untuk manajemen usaha, di mana dalam menjalankan usaha ini, kami terdiri dari 3 orang dengan pembagian tugas yang jelas. Pertama, itu ketua tim, dia bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha serta melakukan pengawasan terhadap proses produksi. Yang kedua, itu bertanggung jawab pada bagian produksi dan pengembangan produk, termasuk perencanaan rangkaian dan pengujian sistem. Dan yang ketiga, itu bertanggung jawab pada bagian pemasaran serta pengelolaan keuangan usaha. Selanjutnya itu ada peluang usaha. Nah, dari sisi peluang usaha, produk Smart Auto Power Socket ini memiliki potensi pasar yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan perangkat elektronik di masyarakat serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya efisiensi energi listrik. Di mana produk ini menargetkan beberapa segmen pasar seperti mahasiswa, rumah tangga, serta pengguna perangkat elektronik dengan frekuensi penggunaan tinggi. Nah, berdasarkan analisis SWOT, produk ini memiliki beberapa kekuatan seperti fitur pemutusan listrik otomatis dan pengaturan waktu penggunaan listrik. Namun, produk ini juga memiliki kelemahan karena masih berada pada tahap pengembangan dan kapasitas produksi awal yang masih terbatas. Meskipun demikian, peluang pasar tetap cukup besar karena meningkatnya kebutuhan perangkat hemat energi serta berkembangnya konsep smart home dalam kehidupan modern. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Smart Auto Power Socket diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam membantu masyarakat untuk menghemat energi listrik, sekaligus meningkatkan keamanan penggunaan perangkat elektronik di rumah tangga. Sekian penjelasan dari saya terkait proposal kewirausahaan ini, bab 1 dan bab 2-nya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.